Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Perkenalkan, nama saya Balkis Amalia Putri dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mila Soleha dengan NIM 23043030. Yang kedua ada saya sendiri, Balkis Amalia 23043069 dan Diva Octavia dengan NIM 23043035. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam materi kali ini, yaitu daftar isinya. Yang pertama itu tentang merger, yang kedua tentang akuisisi, yang ketiga tentang konsolidasi, dan yang keempat tentang separasi. Untuk materi pertama, yaitu tentang merger, akan dijelasi untuk materi pertama dan yang kedua, yaitu tentang merger dan akuisisi, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Diva Octavia. Kepada Diva Octavia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan. Satu, merger. Merger adalah istilah yang mengacu pada proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas yang lebih besar. Ini adalah strategi umum dalam dunia bisnis yang dapat membantu perusahaan mencapai berbagai tujuan, termasuk pertumbuhan, diversifikasi, efisiensi operasional, atau memperoleh keunggulan petik. Merger terdapat jenis-jenis merger. Mergers horizontal terjadi ketika dua perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama atau serupa bergabung. Tujuannya dapat mencakup ekspansi pasar atau pengurangan persaingan. Mergers vertikal terjadi ketika dua perusahaan dalam rantai pasokan yang berbeda bergabung. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam rantai pasokan. Mergers konglomerat terjadi ketika dua perusahaan yang tidak terkait dalam industri yang sama atau serupa bergabung. Tujuannya mungkin diversifikasi atau memasuki pasar yang baru. Mergers pengambil alihan terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, dan perusahaan yang diakuisisi menjadi bagian dari perusahaan yang mengakuisisi. Mergers bankruptcy terjadi ketika perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan digabungkan dengan perusahaan lain untuk mengatasi masalah keuangan tersebut. Mergers melintasi perbatasan terjadi ketika perusahaan dari negara yang berbeda bergabung atau ketika perusahaan dari negara yang berbeda mengakuisisi satu sama lain. Dua, akuisisi. Akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan membeli sebagian atau seluruh saham atau aset dari perusahaan lain. Ini merupakan salah satu jenis transaksi bisnis di mana perusahaan yang melakukan akuisisi atau biasanya disebut sebagai akuisitor atau pembeli mengambil kendali atau kepemilikan atas perusahaan yang diakuisisi. Biasanya disebut sebagai target atau perusahaan yang diakuisisi. Alasan mengapa perusahaan melakukan akuisisi. Pertama, pertumbuhan. Akuisisi dapat menjadi cara cepat untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang signifikan dengan mengambil alih perusahaan yang sudah mapan atau memiliki pangsa pasar yang besar. Dua, diversifikasi. Perusahaan dapat menggunakan akuisisi untuk diversifikasi bisnis mereka, mengurangi resiko terkait dengan bergantung pada satu sektor atau pasar tertentu.
akses ke sumber daya atau teknologi. Akuisisi dapat memberikan akses ke sumber daya seperti teknologi, properti intelektual, atau keahlian yang sulit atau mahal untuk dikembangkan secara internal. 4. Menghilangkan persaingan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat melakukan akuisisi untuk mengurangi persaingan di pasar dengan mengambil alih pesaing utama. Ekonomi skala. Akuisisi dapat menghasilkan efisiensi operasional dan penghematan biaya melalui konsolidasi dan integrasi operasional. Ada dua jenis akuisisi utama. Pertama, akuisisi saham, stock acquisition. Dalam tipe ini, perusahaan akuisitor membeli saham perusahaan target dari pemegang sahamnya. Ini berarti perusahaan akuisitor mengendalikan kepemilikan perusahaan target. 2. Akuisisi aset. Asset acquisition. Dalam tipe ini, perusahaan akuisitor membeli aset spesifik perusahaan target, seperti barang inventaris, fasilitas produksi, atau divisi bisnis tertentu. Perusahaan target mungkin tetap ada atau dihapuskan setelah transaksi ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Amila. Kepada Amila, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang nomor 3 ada konsolidasi. Konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah proses penggabungan atau penggabungan laporan keuangan dari dua atau lebih entitas keuangan menjadi satu laporan keuangan yang merangkum hasil keuangan mereka secara terpadu. Ini adalah proses akuntansi yang penting, terutama dalam situasi di mana satu perusahaan memiliki kendali atau pengaruh signifikan atas satu atau lebih perusahaan lainnya. Konsolidasi biasanya terkait dengan entitas perusahaan atau organisasi yang memiliki anak perusahaan atau entitas afiliasi. Apa tujuan utama dari konsolidasi? Tujuan utama konsolidasi adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kesehatan keuangan dari seluruh grup perusahaan. Bukan hanya dari setiap entitas yang berdiri sendiri. Dalam proses konsolidasi, laporan keuangan individu dari setiap anak perusahaan atau entitas afiliasi digabungkan untuk membentuk satu laporan keuangan konsolidasi yang mencakup seluruh grup perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi ini memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang kinerja, posisi keuangan, dan arus kas keseluruhan dari grup perusahaan. Yang keempat ada separasi. Separasi sendiri adalah proses pemisahan atau pemisahan aset, bisnis, atau unit bisnis dari perusahaan yang lebih besar. Proses separasi dapat terjadi karena berbagai alasan strategis atau operasional. Dan tujuannya alasan untuk melakukan separasi dalam bisnis bisa bervariasi, termasuk untuk meningkatkan fokus pada inti bisnis, mengalihkan divisi yang kurang menguntungkan, memanfaatkan nilai yang tersembunyi, atau untuk memenuhi peraturan persyaratan pasar tersebut. Sekian presentasi saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mila atas penjelasan materinya. Selanjutnya mengenai kasus tentang akuisisi, konsolidasi, merger, dan separasi. Kasus pertama yaitu kasus perusahaan ABC. Perusahaan teknologi besar memutuskan untuk mengakuisisi perusahaan XYZ, sebuah perusahaan startup yang mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengembangan AI mereka dan memanfaatkan keahlian dan aset yang dimiliki oleh perusahaan XYZ. Yang kedua, contoh konsolidasi, yaitu perusahaan P adalah perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai sektor bisnis, termasuk teknologi, manufaktur, dan retail. Mereka menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mencakup hasil keuangan dari semua anak perusahaan mereka dalam satu laporan keuangan konsolidasi untuk tujuan pelaporan keuangan publik. Yang ketiga ada merger,
Contoh kasusnya itu perusahaan A, perusahaan manufaktur otomotif besar, dan perusahaan B, perusahaan manufaktur komponen otomotif besar, mengumumkan rencana untuk bergabung. Dengan penggabungan ini, mereka berencana untuk menciptakan entitas yang lebih besar dan terintegrasi secara vertikal, memungkinkan mereka mengendalikan seluruh rantai pasokan otomotif. Yang keempat, contoh separasi. Contoh kasus separasi itu adalah perusahaan X, sebuah konglomerat bisnis dengan operasi di berbagai industri, memutuskan untuk memisahkan divisi energi mereka menjadi sebuah entitas yang mandiri. Ini dilakukan agar divisi energi dapat lebih fokus pada ekspansi di sektor energi yang kompetitif dan agar perusahaan X dapat fokus pada inti bisnisnya di sektor lain seperti teknologi dan kesehatan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.